di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2016. Kami sampaikan terlebih dahulu sari berita penting. Pemerintah melakukan patroli terpadu sebagai salah satu bentuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Iran telah melaksanakan hukuman gantung terhadap sekitar 20 tahanan Muslim Sunni yang dianggap terlibat serangan bersenjata. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Warta berita selengkapnya, saya Ardian Majid Kobat. Berita yang pertama. Saudara, titik api atau hotspot bermunculan di wilayah Sumatera. Untuk itu, pemerintah melakukan patroli terpadu sebagai salah satu bentuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Pradipta Rahadi. Musim kemarau yang melanda beberapa wilayah di tanah air telah mengakibatkan munculnya titik-titik api baru di wilayah Sumatera. Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nofrizal Tahara mengatakan bahwa data terkait titik api atau hotspot yang mereka dapatkan merupakan data yang akurat, sehingga pihaknya menghimbau masyarakat untuk mewaspadai munculnya hotspot baru di wilayah mereka. Artinya, data yang kita gunakan itu titik hotspotnya dengan tingkat kepercayaan 80%, Mbak. Artinya, kita asumsikan hampir benar-benar itu memang ada api. Data per 4 Agustus ini ya, itu cuma di Kalbar, Mbak. Dan itu juga cuma 11 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan 80%. Selain itu, Nofrizal juga menyatakan bahwa pihaknya sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo, yaitu mengadakan patroli terpadu gabungan dari berbagai instansi hingga ke tingkat desa untuk mengkomunikasikan titik hotspot yang ada terkait upaya pemadaman dan penanggulangan. Kan sejak Bapak Presiden memerintahkan waktu itu penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, ada satu pola patroli terpadu yang dilakukan di setiap daerah, Mbak. Yang levelnya itu sudah sampai level tapak, level desa, begitu loh. Jadi itu dari unsur-unsur TNI, Polri, kemudian Manggala Agni, masyarakat, dan juga BNPB ikut ada di dalamnya, begitu loh. Jadi mereka secara rutin melakukan patroli terpadu itu di setiap tapak-tapak mereka itu per desa itu levelnya malah. Dari titik hotspot yang ada, itu mereka juga punya komunikasi dengan smartphone mereka, bisa ditentukan nanti di mana itu titik hotspotnya. Mereka bisa kalau langsung memadamkan lokasi titik hotspot kalau memang ada titik apinya. Kalau memang ada agak berat, mereka bisa melakukan komunikasi dengan yang lain-lain. Melihat banyaknya titik api atau hotspot yang bermunculan, pemerintah Provinsi Jambi pun telah meningkatkan status kewaspadaan sebagai bentuk pencegahan. Gubernur Jambi Zumi Zola menyatakan pihaknya tidak ingin mengulang kejadian yang telah terjadi pada tahun 2015 lalu. Zumi pun mengatakan bahwa pihaknya telah bersurat kepada pemerintah pusat terkait peningkatan status kewaspadaan di wilayahnya. Ya, saat ini sudah kita kirimkan ke pusat bahwa kita memang menyatakan siaga kondisinya ini dalam artian begini, karena jumlah kabupatennya itu sudah mencukupi dan titik apinya pun juga dalam akumulasi kita jumlahkan semua itu sudah sesuai dengan syarat untuk mengajukan siaga ini. Tujuannya adalah kita ingin mencegah, supaya semangatnya ini udah mencegah, jangan sudah kejadian baru bergerak. Itu terjadi di 2015 yang lalu, telat sudah. Pemerintah Provinsi Jambi telah memutuskan untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan setidaknya hingga bulan November 2016. Komandan Satuan Tugas Karhutla Riau, Brigjen TNI Nurendi menyampaikan bahwa perpanjangan status tersebut adalah bentuk upaya maksimal pencegahan dan penanggulangan Karhutla karena masih terjadi setiap tahun, terutama dalam kurun waktu 18 tahun terakhir.
Penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau memerlukan perbaikan koordinasi antara kepolisian dan pemerintah serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tongkulem Siregar. Penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan Karlahut di Provinsi Riau memerlukan perbaikan koordinasi antara kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan, namun ada surat dari Menteri bahwa lahan perusahaan berada dalam pengawasan KLHK, yang merupakan salah satu alasan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap 11 perusahaan yang diduga membakar lahan. Staf Walhi Riau Pandi mengaku pihaknya menduga beberapa alasan dikeluarkannya SP3 adalah akibat tumpang tindih antara penyidik kepolisian dengan KLHK. Selain alasan lahan perusahaan di bawah pengawasan KLHK, ternyata dalam beberapa kasus penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang lebih dahulu menangani lahan perusahaan yang terbakar tersebut. Polda Riau bisa saja tidak berkoordinasi dengan KLHK hingga menyebabkan 4 dari 15 perusahaan dihentikan penyidikannya atau SP3. Namun pihaknya akan terus menyuarakan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 tersebut. Kalau buat kajian secara hukum, nanti dari Wali sendiri bakal menyampaikan dalam kesempatan yang lain sesuai dengan aspek hukum dan kemungkinan lain menjawab dari kawan-kawan Polda sampaikan seperti kurang cukupnya bukti, lahan sengketa, dan lain-lain. Sementara Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan menambahkan dalam 3 tahun belakangan penegakan hukum bidang Karlahut menunjukkan tren yang membaik, namun kembali memburuk dengan dikeluarkannya SP3 terhadap belasan perusahaan yang diduga sengaja membakar. Masyarakat di kawasan perbukitan Prambanan dihimbau untuk tetap mewaspadai bencana tanah longsor terkait musim kemarau basah yang masih banyak turun hujan. Kita simak laporan reporter Kusdianto Kustijo. Harapan agar masyarakat Prambanan tetap mewaspadai tanah longsor saat ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD DIY Krido Suprayitno terkait dengan kegiatan gladi lapang penanggulangan bencana tanah longsor yang diselenggarakan secara maraton di Wukir Harjo dan Gayam Harjo Prambanan. Musim kemarau basah yang berlangsung saat ini masih banyak disertai turun hujan, sehingga memasuki musim hujan Oktober nanti kandungan air tanah di perbukitan Prambanan memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Untuk itu, dengan gladi lapang penanggulangan bencana tanah longsor tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat perbukitan Prambanan memiliki insting yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Sementara untuk mengantisipasi bencana tanah longsor di Prambanan, pihak Pemkab Sleman, menurut Asek Wilda II Suyamsih, terus mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat di samping meningkatkan jalinan koordinasi dengan satuan penanggulangan bencana. Dengan cara ini, jika terjadi ancaman tanah longsor, masyarakat sudah memahami prosedur penyelamatan termasuk tindakan taktis evakuasi, guna mengeliminasi korban harta, benda, atau jiwa manusia. Khusus kawasan desa Wukir Harjo Prambanan, menurut Camat Abu Bakar, saat ini terdapat hampir 30 kakak yang tinggal di kawasan rawan longsor. Masing-masing tersebar di Dusun Candisari, Klumprit 1 dan Klumprit 2, serta Dusun Watu Kangsi. Beralih ke berita lainnya, Saudara, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung membentuk tim panel ahli independen yang bertugas merumuskan rekomendasi strategi penanganan Teluk Jakarta berdasarkan pendekatan teknokratis kepada pemerintah. Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung IAITB Ridwan Jamaluddin menjelaskan tim ahli ini bertugas selama 3 bulan penuh hingga Agustus ini. Peristiwa persisnya sampai tim ini bisa menghasilkan rumusan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada publik bulan Agustus 2016. Dikatakan selama ini proses pembangunan di pantai utara Jakarta selalu diwarnai pro dan kontra, dan kontroversi itu tidak dapat dihindari baik dari sisi pemerintah, masyarakat, LSM maupun pihak swasta.
Hal itu disebabkan setiap pemangku kepentingan selalu membawa kepentingan yang ingin diwujudkan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, unsur masyarakat, serta pemangku lainnya. Menurut Ridwan Jamaluddin, Ikatan Alumni ITB berharap pemerintah memiliki strategi pengelolaan Teluk Jakarta berdasarkan aspek teknokratis, yakni pengelolaan yang berkelanjutan, aman, berketahanan, produktif, dan berkeadilan antara semua aspek kehidupan dan pemangku kepentingan. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan akhirnya menahan mantan Bupati Kota Baru yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang sewaktu menjabat sebagai kepala daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yunan Tanjung. Dengan dikawal oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, mantan Bupati Kota Baru IR di Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan setelah beberapa jam diperiksa dan dinyatakan sehat oleh petugas medis, mantan Bupati Kota Baru itu pun akhirnya dibawa ke Lapas Teluk Dalam Banjarmasin untuk dilakukan penahanan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Noparida SH sesaat sebelum kedatangan mantan Bupati Kota Baru kepada awak media menyatakan apabila dalam pemeriksaan pihak penyidik yang bersangkutan memang dinyatakan sehat, maka pihaknya pun akan melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Iya, terus maunya saya tidak nahan itu dah? Enggak, makanya minta lihat dulu kesehatannya nanti bagaimana hasilnya. Tadi Pak Kapolda itu kan dibantar karena memang ada rekaman kesehatan toh. Nah itu, tapi kalau nanti dinyatakan sehat sama dokter sini. Dari sini juga ada dokter kan. Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Erwin Triwanto sesaat setelah berkunjung ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa proses tahap 2 ini dilaksanakan karena berkas perkaranya telah rampung, selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. P21 sudah lama, sudah 1 minggu. Iya. Oh, kita kan mau serahkan tahap 2 sudah. Nanti kan kewenangan dari jaksa ya. Kalau memang beliau menganggap bahwa tidak ada permasalahan untuk kesehatan, ya pasti akan ditahan. Kasus yang menjerat mantan Bupati Kota Baru ini sendiri terjadi sewaktu yang bersangkutan masih menjabat sebagai bupati. Dalam kasus ini, IR diduga telah melakukan intimidasi terhadap PT Indosemen Tunggal Perkasa. PT Indosemen Tunggal Perkasa diduga diintimidasi untuk membayar uang pengganti tanah seluas 35 hektar di dalam hak guna usaha perusahaan yang diakui milik IR. Perusahaan tersebut harus membayar uang pengganti HGU sebesar 17,8 miliar rupiah. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Dari luar negeri diberitakan pemerintah Iran telah melaksanakan hukuman gantung terhadap 20 tahanan Muslim Sunni yang dianggap terlibat serangan bersenjata. Mereka dianggap bertanggung jawab telah membunuh perempuan dan anak-anak dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Dan menurut organisasi hak asasi manusia Amnesty International, Iran yang sebagian besar penduduknya adalah penganut Syiah telah menghukum mati 977 penganut Sunni. Kelompok hak asasi manusia mengecam hukuman mati terbaru dengan mengatakan para terhukum menjalani pengadilan yang tidak adil. Kelompok yang bermarkas di Amerika Serikat itu menyatakan salah satu pria yang digantung adalah Shahram Ahmadi yang mengatakan seluruh kasus terhadapnya berdasarkan pengakuan di bawah paksaan. Tidak seorang pun dari keluarga terhukum diizinkan mengunjungi mereka sebelum digantung. Amnesty International menyatakan Iran adalah pelaku hukuman mati kedua di dunia di tahun lalu setelah China yang mengeksekusi lebih 1.000 orang. Saudara, komentar Radio Republik Indonesia pagi ini mengambil topik mewaspadai munculnya titik api di 3 daerah. Selengkapnya disampaikan Danang Prabowo. Titik api atau hotspot terpantau bermunculan kembali di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tidak ada jumlah yang pasti, namun dari hasil pantauan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui satelit, titik api yang terpantau jumlahnya
jauh menurun dibanding kurun waktu yang sama pada tahun 2015 lalu. Dari sisi jumlah titik api, kondisi ini tentu menggembirakan. Tetapi dari sinyal bermunculannya kembali titik api di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana dahsyatnya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Berbulan-bulan sejumlah daerah dikepung asap dan api. Dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa. Total ada sekitar 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar di 32 provinsi. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 221 triliun rupiah. Laju pertumbuhan pembangunan terkoreksi 0,2%. Artinya, laju pertumbuhan menurun akibat aktivitas ekonomi yang tidak berjalan sesuai diharapkan. Sekitar 600.000 jiwa menderita ISPA dan puluhan juta warga terpapar asap. Biaya untuk pemadaman juga sangat besar. BNPB mengeluarkan dana lebih dari 734 miliar rupiah untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Biaya ini di luar dari dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan berbagai pihak lain termasuk swasta. Tentu kita tidak menginginkan bencana tersebut kembali terjadi. Karena itulah tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah terpadu untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Apalagi dalam berbagai kesempatan, Presiden sudah menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di pusat dan daerah agar bencana kebakaran hutan dan lahan seperti tahun lalu tidak boleh terulang lagi. Instruksi tersebut sudah ditindaklanjuti, diantaranya dengan membentuk Badan Restorasi Lahan dan Gambut, serta menggiatkan operasi terpadu secara rutin. Hasilnya pun sudah terlihat dengan jauh berkurangnya jumlah titik api dan kebakaran lahan hutan di Sumatera maupun Kalimantan. Namun, ini tidak boleh membuat kita terlena. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Persepsi dan komitmen bahwa mencegah lebih baik dan efektif dibanding melakukan pemadaman harus selalu digelurakan, termasuk kepada masyarakat luas. Tidak mungkin menihilkan seluruh wilayah Indonesia dari titik api. Artinya, tidak mungkin satu wilayah akan terbebas mutlak dari kebakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan masih tetap akan berlangsung karena terkait dengan mata pencaharian, perilaku, lemahnya penegakan hukum, politik lokal, dan masalah sosial lainnya. Dalam posisi seperti ini, komitmen pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, didukung kesadaran dan peran serta masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menekan jumlah titik api agar tidak berkembang menjadi kebakaran lahan dan hutan yang semakin besar. Semoga pelajaran dari bencana kabut asap tahun 2015 lalu akan menjadikan bangsa kita untuk lebih bijak dalam mengelola lingkungan serta selalu waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan yang setiap saat dapat terjadi. Demikian komentar, selamat pagi. Sekitar berita produksi Radio Republik Indonesia.
Sekian siaran sentral dari Jakarta. Pro 3 RRI